Golongan darah. Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji golongan darah. Saya akan mereview sebuah video dari YouTube tentang uji golongan darah. Untuk link video telah tersedia di link deskriptif. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya berikut ini. Apakah fungsi dari penggolongan darah? Selain sebagai pelengkap kartu identitas, golongan darah juga memiliki fungsi antara lain. Yang pertama adalah untuk transfusi darah, yang kedua, menghindari penyakit tertentu, yang ketiga, membantu program diet, yang keempat, risiko penggumpalan darah, yang kelima, menghindari risiko penyakit jantung, yang keenam, untuk mencegah kanker perut, yang ketujuh, masalah kesuburan. Pada transfusi darah, sistem penggolongan darah apakah yang umumnya diperhatikan? Yang pertama, sebelum transfusi darah dilakukan, pasien akan diambil sampel darahnya untuk dilakukan cek golongan darah berdasarkan sistem golongan darah A, B, dan 0. Dan sistem resus, yang dibagi menjadi resus positif dan resus negatif. Setelah golongan darah sudah diketahui, akan dilakukan pemeriksaan kembali dengan mencocokkan golongan darah yang diambil dari pendonor dengan golongan darah penerima. Pemeriksaan ini dinamakan dengan cross-match. Pada saat cross-match, dokter bukan hanya mencocokkan kembali golongan darah pendonor dengan resipien, tetapi juga melihat kemungkinan munculnya antibodi yang dapat menyerang sel darah pendonor sehingga membahayakan tubuh pasien. Tes uji golongan darah. Alat dan bahan. Yang pertama ada tisu alkohol. Yang kedua ada jarum penusuk untuk pena penembak. Yang ketiga satu set reagen atau serum yang terdiri dari serum anti A, B, AB, dan anti D atau anti resus. Yang keempat kartu uji golongan darah. Yang kelima tusuk gigi sebagai pengaduk dan pada sampel darah. Langkah kerja. Yang pertama, bersihkan ujung jari dengan tisu alkohol. Yang kedua, tusuk ujung jari dengan pena penembak yang telah diisi jarum penusuk. Yang ketiga, pijat-pijat ujung jari agar darah mudah keluar lalu teteskan darah pada 4 titik yang tersedia pada kartu uji. Yang keempat, bersihkan ujung jari yang telah ditusuk menggunakan tisu alkohol supaya tidak infeksi. Yang kelima, teteskanlah 1 tetes serum anti A, B, AB, dan anti resus untuk menguji resus pada masing-masing sampel yang tetesan darah. Aduk darah supaya tercampur dengan resus menggunakan tusuk gigi yang berbeda-beda dan mengaduknya supaya tercampur rata. Yang ketujuh, setelah diaduk rata, kemudian keringkan atau angin-anginkan lalu tunggu beberapa saat sampai ada atau tidaknya penggumpalan pada darah. Hasil pengamatan sampel darah Ibu Rita, Bapak Danang, dan Ibu Widuri. Jika orang tersebut golongan darahnya A, maka akan terlihat penggumpalan pada serum anti A dan AB. Jika orang tersebut golongan darahnya B, maka akan terjadi penggumpalan pada serum anti B dan serum anti AB. Jika golongan darah tersebut adalah AB, maka akan terjadi penggumpalan pada semua antiserum. Jika orang tersebut mempunyai golongan darah 0, maka tidak
akan terjadi penggumpalan pada semua antiserum. Menentukan penggolongan darah sistem resus. Pada golongan darah sistem resus, jika terjadi penggumpalan, maka orang tersebut jenis golongan darahnya adalah resus positif. Jika tidak menggumpal, maka jenis golongan darahnya adalah resus negatif. Mengapa pada tipe golongan darah 0 tidak ada reaksi penggumpalan darah? Pada golongan darah 0 tidak akan menggumpal jika ditambahkan reagen anti-A, anti-B maupun anti-AB. Aglutinasi yang terjadi tersebut karena adanya reaksi antigen dan antibodi sejenis. Jika antigen dan antibodi tidak sejenis jika diberikan reagen, maka tidak akan menimbulkan aglutinasi atau penggumpalan pada darah. Mengapa pada tipe golongan darah A dan B terjadi penggumpalan pada serum anti-AB? Golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi B. Golongan darah B memiliki antigen B dan antibodi A. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B, tapi tidak memiliki antibodi A atau B. Komponen apa pada darah yang menyebabkan penggumpalan pada antiresus? Orang dengan resus positif memiliki antigen resus di dalam sel darah merah. Resus positif dapat menerima resus positif maupun resus negatif. Orang dengan resus negatif tidak memiliki resus antigen. Mereka hanya menerima darah dari orang dengan golongan darah resus negatif. Tipe darah A, B, AB, dan 0 dan resus inilah yang menjadi komponen penyusun golongan darah. Secara keseluruhan terdapat 8 macam golongan darah, yakni A positif, A negatif, B positif, B negatif, AB positif, AB negatif, 0 positif, dan 0 negatif.